Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim أفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bilkhusus guru kita Al-Ustaz Haji Sahlani mata'allah bi tuli hayati wa nafa'ana bi ulumih, serta para jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati oleh Allah, mendapatkan barokah daripada Allah. Langkah kita ke tempat ini Allah gugurkan dosa-dosa kita. Langkah kita ke tempat ini Allah angkat derajat kita. Kita keluar daripada majelis ini dalam keadaan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan sambung tafsir surah At-Taghabun, yakni dari ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum wa ati'u Allah wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Fa in tawallaitum, jika kamu berpaling, fa innama ala rasulinal balaghul mubin, maka sesungguhnya kewajiban para rasul kami hanyalah menyampaikan risalah dengan terang, al-bayyin, yang jelas. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sedikit saya ingin menyambung dengan apa yang kita bahas pada 2 minggu yang lalu. Pada ayat yang ke-11 itu bercerita tentang apa? Tentang musibah yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Kalau orang yang beriman, dia akan menghadapi ujian itu dengan kesabaran, ya. Orang yang beriman, yahdi qalbah, Allah akan memberikan hidayah pada hatinya, yakni Allah akan memberikan kesabaran padanya. Nah, kemudian ayat yang ke-12 ini kaitannya apa dengan ayat yang sebelumnya? Ayat yang sebelumnya menceritakan tentang musibah, ayat yang ke-12 menceritakan tentang suruhan supaya patuh kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah, ada kaitannya. Seolah-olah Allah ingin mengingatkan kita, apabila kalian diuji dengan apapun ujian, jangan sampai kalian berpaling daripada Allah. Ada orang-orang yang diuji, kemudian mereka malah menjauh daripada Allah, menganggap Allah tidak sayang kepada mereka. Dulu sudah taat, Allah masih uji saja. Aku sudah patuh, tapi Allah tidak sayang kepada kita. Akhirnya ada orang yang menjadi menjauh daripada Allah ketika Allah uji dia. Ya, maka ayat ini menyuruh kepada kita, wa atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul. Nah, jamaah sekalian, ada perkataan yang perlu saya jelaskan di sini. Kenapa perkataan ati'u ini diulang 2 kali?
Sebetulnya kan boleh ya. Atiullaha war rasul. Boleh tidak kalau begitu? Boleh aja ya. Bisa aja. Atiullaha war rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tapi kenapa diulang perkataan ati'u? Atiullaha wa atiur rasul. Saya teringat dengan ayat yang hampir serupa dengan ini. Ya. Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ya. Diulang juga itu perkataan kepada Allah, kepada Rasul, tetapi ketika taat kepada ulil amri tidak diulang perkataan ati'u. Ya, tidak diulang perkataan ati'u. Nah, maksudnya bagaimana tuh? Kalau pada ayat yang tadi atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, itu dimaksudkan apabila kita disuruh untuk taat kepada pemimpin, kita taat kepada mereka selama mana pemimpin itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Begitu. Nah, adapun pada ayat ini berdiri sendiri antara Allah dengan Rasul, karena Allah dan Nabi kita Muhammad SAW ini mempunyai dua sumber hukum. Allah menurunkan kepada kita Al-Quran yang wajib kita taati. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW, dia juga menjadikan apa-apa yang dilakukan olehnya itu menjadi suruhan untuk kita mengikutinya, yang kita kenal sebagai sunnah. Ya, Allah menurunkan kewajiban berupa Al-Quran. Di situ ditulis semua kewajiban-kewajiban kepada kita, dan pada Nabi ada kewajiban juga untuk kita mengikutinya, yaitu berupa sunnah. Ya, makanya disebut Al-Quran dan sunnah itu adalah sumber hukum dalam agama kita. Makanya dia berdiri masing-masing. Nah, berkaitan dengan sunnah ini, sedikit saya ingin cerita. Sunnah itu ada tiga. Yang pertama sunnah adiyah, yang kedua sunnah jibliyah, yang ketiga sunnah tasyri'iyah. Ya, sunnah ini dalam artian ikutan jalan yang telah Nabi rintis, yang kita disuruh untuk mengikutinya. Ini namanya sunnah. Sunnah yang pertama namanya sunnah adiyah. Sunnah yang merupakan kebiasaan. Ya, kebiasaan yang berlaku di zaman Nabi dan juga dilakukan oleh Nabi. Contohnya apa? Contohnya begini. Pada zaman Nabi, Nabi kan orang Arab ya. Nabi orang Arab. Orang Arab itu punya tradisi dan budaya tersendiri. Di antara tradisi dan budaya mereka apa? Mereka kalau pakai baju, bajunya baju apa? Baju gamis. Bukan dua setel kayak kita begini. Dia satu setel aja, gamis. Kemudian di atas kepalanya mereka pakai apa? Imamah. Kalau kita bilang udang-udang, ya, itu sudah menjadi tradisi budaya. Bukan hanya Nabi yang pakai, orang yang tidak beragama Islam juga memakai pakaian itu. Nah, ini yang kita mesti paham. Nah, Nabi kita Muhammad SAW membawa risalah ini bukan bertujuan untuk menyuruh kita mengikuti tradisi masyarakat yang berada pada zaman itu. Tidak. Ya. Makanya bukan menjadi sunnah kalau kita mesti pakai baju gamis. Bukan menjadi sunnah yang disuruh ya. Ini mesti dipaham betul-betul. Bukan menjadi sunnah yang disuruh Nabi untuk kita pakai imamah seperti mereka. Walaupun memang ada riwayat yang Nabi menyuruh para sahabat untuk membedakan cara memakai imamah dengan orang-orang musyrik. Kalau orang-orang musyrikin Mekah, mereka pakai imamah, nggak pakai kopiah. Maka Nabi menyuruh membedakan diri dengan mereka dengan bagaimana memakai kopiah dulu, baru kemudian pakai imamah, gitu. Ya. Nah, tetapi ini bukan sunnah yang disuruh oleh Nabi. Kalau mau buat silakan, kalau tidak mau buat juga silakan. Maka jangan menganggap kalau orang yang pakai gamis dia lebih sunnah daripada yang tidak pakai gamis. Ya, kita pakai apa ini?
pakai kain sarung. Ya, jangan katakan kita tidak sunnah, tidak. Yang penting adalah menutup aurat itu. Ya, tetapi misalkan ada orang yang ingin meniru cara pakaiannya Nabi atas dasar apa? Atas dasar kecintaannya kepada Nabi. Ada pahalanya tidak kalau orang yang seperti ini? Ada pahalanya lantaran apa? Lantaran dia punya cinta kepada Nabi. Dari cintanya itulah mereka dapat pahala, gitu ya. Nah, itu namanya sunnah adiyah. Kemudian sunnah yang kedua adalah sunnah jibliyah. Sunnah yang merupakan kecenderungan pribadi Nabi. Ya. Contohnya apa? Contohnya cara berjalannya Nabi. Kemudian makanan-makanan kesukaannya Nabi. Ya, itu sunnah jibliyah. Nah, ini juga bukan sunnah yang dituntut untuk kita melakukannya. Kenapa? Karena setiap negara, setiap negeri itu mempunyai iklim yang berbeda. Ada makanan yang banyak ditemui di sana, kemudian kalau di sini susah kita dapati. Ya. Coba di antara kesukaan Nabi itu, Nabi suka makan barli. Tahu nggak barli itu apa? Barli tahu nggak apa? Nggak tahu kan? Nah, susah kita mau ngamalinnya. Barli itu apa? Nggak tahu kan? Hah? Bukan labu, ini lain lagi. Barli. Kalau di Malaysia masih gampang dijumpai. Barli. Kayak biji-biji kecil gitu, kayak biji selasih, tapi besar lagi sedikit. Ya, itu untuk mencerna, kemudian mendinginkan badan supaya tidak panas dalam, itu dia. Nah, apa yang menjadi kebiasaan Nabi, kesukaan Nabi itu namanya sunnah jibliyah. Kecenderungan kesukaan orang itu tidak mungkin sama. Setiap orang pasti berbeda kan? Pasti berbeda. Dan ini tidak dituntut oleh Nabi untuk kita mengikutinya. Begitu, ya. Kemudian ada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Anas, yang ketika diajak makan oleh Nabi, dia melihat apa yang Nabi makan. Dilihat oleh dia, Nabi makan apa? Nabi makan labu, kemudian dia ikut-ikutan makan labu. Kata Anas, sebelum ini saya tidak pernah suka labu. Setelah aku lihat Nabi makan labu, aku menjadi suka labu. Nah, Anas makan apa yang Nabi makan karena dilandasi kecintaan. Kalau seandainya kita melakukan itu atas dasar cinta kepada Rasulullah, maka itu juga akan dapat pahalanya. Begitu ya. Ya. Makanya dua perkara ini bukan perkara yang dituntut. Kalau kita ingin mengikutinya atas landasan cinta, kita akan dapat pahala. Ya, dapat pahala. Nah, yang ketiga ini nih yang wajib kita ikuti. Sunnah tasyri'iyah. Sunnah yang memang disyariatkan, diperintahkan untuk kita mengikutinya. Apa misalkan? Jangan bohong, jangan marah, jangan suka mengumpat. Nah, itu yang seperti itu. Nah, itu namanya sunnah tasyri'iyah. Yang ini yang wajib kita ikuti, yang mesti kita ikuti, yang mesti kita prioritaskan. Yang ini sunnah tasyri'iyah. Jangan yang masalah pakaian kita utamakan, tetapi akhlak kita tidak jaga. Sunnah tasyri'iyah kita tidak laksanakan. Ini namanya kata orang Betawi apa? Cari jarum kampak. Cari jarum kampak hilang. Yang disuruh tidak dilaksanakan, yang tidak disuruh dia repot-repot mau kerjakan. Begitu ya. Repot banget kecondet nyari apa? Nyari gamis, nyari imamah gitu. Tapi jahat sama tetangganya. Oh, ini bukan orang yang patut ditiru ya. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya pendapat Nabi. Ya Rasulullah,
dengan si fulana ini, dia rajin sholat, rajin puasa sunat, rajin bangun malam, wa tu'zi jiranaha bilisaniha, tetapi dia suka menyakiti jirannya, tetangganya dengan lisannya. Tu'zi jiranaha bilisaniha. Kemudian kata Nabi apa? Hiya la khaira fiha, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada dirinya. Innaha min ahlin nar, kata Rasulullah. Sesungguhnya dia adalah salah satu penghuni neraka. Pahalanya dari pahala-pahala ibadahnya banyak, tetapi dia suka menyakiti jirannya. Maka kata Nabi, la khaira fiha. Kemudian ditanyakan lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan fulana ini? Dia puasa hanya yang wajib, sembahyang pun hanya yang wajib. Kemudian dia bersedekah dengan sedikit daripada keju, tetapi dia tidak pernah menyakiti jirannya, tidak menyakiti tetangganya. Kemudian kata Nabi, hiya min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga. Coba, ya. Yang satu tidak mencerminkan akhlak Nabi, yang satu dia mencontohi akhlak Nabi. Nah, maka dari ayat ini yang kita mesti ikuti adalah Allah, kemudian yang kita mesti ikuti adalah Rasulullah. Nah, mesti ingat, yang kita wajib ikuti yang mana? Sunnah yang mana yang tadi saya cerita? Tasyri'iyah, ini yang wajib kita ikuti. Adapun yang jibliyah, adiyah tidak wajib kita ikuti. Kalau mau ikut atas landasan cinta, ada pahalanya. Kalau tidak pun, yang wajib jangan sampai ditinggal. Gitu ya. Baik. Fa in tawallaitum, seandainya kalian berpaling daripada Rasul, daripada ajakan taat kepada Allah dan ajakan kepada Rasul, fa innama ala rasulinal balaghul mubinul bayyinu, maka sesungguhnya kami hanyalah maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah yang jelas, yang terang ini. Nah, ini ayat menjadi satu hiburan bagi para pendakwah juga, ya, para ustadz juga, para tuan guru juga, bahwa kita ini adalah tugasnya hanya menyampaikan, sama seperti tugasnya para rasul. Para rasul itu tugasnya hanya menyampaikan. Kalau kita tidak mau ikut, tidak merugikan Rasul, dan Rasul sudah dianggap menjalankan tugasnya dengan baik. Ya, Rasul itu laksana tukang pos. Ya, Rasul itu laksana tukang pos. Dia hanya menyampaikan surat ke setiap rumah orang yang disampaikan surat itu. Ketika dia sudah sampaikan surat ke rumah masing-masing, tugasnya sudah selesai. Masalah surat itu dibaca atau tidak, itu bukan lagi kewajiban Rasul. Ya, itu menjadi kewajiban kita. Kita sudah disampaikan ajakan, disampaikan seruan. Kemudian kalau kita tidak mau mengikutinya, maka yang rugi adalah kita. Seperti orang yang dapat surat, bagaimana respon kita terhadap surat itu? Ada yang hanya membaca. Oh, udah dibaca, tapi isinya tidak diamalkan. Padahal di surat itu banyak perintah-perintah, banyak aturan-aturan, tapi dia tidak mau ikut. Sudah dibaca, ditaruh aja. Ini sama seperti orang yang baca Quran tapi tidak mau mengamalkan isinya. Orang yang baca kemudian diletakkan gitu. Ada lagi dapat surat, jangankan dibaca, ditoleh aja kagak. Nah, ya. Nah, ini lebih parah lagi. Disimpan aja. Nah, ini disimpan aja. Ini rugi, dua-dua golongan ini rugi. Ya, yang beruntung adalah ketika dapat surat itu dia baca.
kemudian dia amalkan isinya. Nah, inilah orang yang akan selamat. Jadi kalau para pendakwah, para ustadz, para kiai, para tuan guru yang mereka adalah para pewaris Rasul, para pewaris Nabi, ya, kalau misalkan kita sudah ajak orang tidak mau ikut, kita sudah seru orang tidak mau datang, jangan berkecil hati. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Jangankan kita, Nabi Nuh alaihi salam dakwahnya 1000 tahun kurang 50. 950 tahun dakwah, 950 tahun. Pengikutnya berapa? Tidak lebih dari 80 orang. Gagal atau tidak dakwahnya? Tidak gagal. Dakwahnya berhasil. Karena keberhasilan dakwah tidak diukur dari banyak atau sedikitnya jumlah bilangan jamaah, tetapi dilihat dari sejauh mana kita menyampaikan dakwah itu. Ya, maka jangan berkecil hati kalau kita buat majelis, buat apa-apa, orangnya tidak ramai, tidak banyak, jangan berkecil hati. Kita hanya sebagai balagh menyampaikan saja. Ya, baik. Kemudian pada ayat yang ke-13, Allahu la ilaha illahu, Allah tiada Tuhan yang layak disembah selain Dia. Ya. Fal wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah orang-orang yang mukmin bertawakal kepada Allah. Nah, ini dalam satu tafsir disebut Allahu la ilaha illahu, ini adalah jumlah muqtaridah, jumlah yang tiba-tiba muncul gitu ya. Muqtaridah antara ayat yang sebelumnya dengan ayat yang setelahnya. Ya. Karena apa itu, perkataan yang setelahnya itu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun itu masuk dalam perintah juga, ya. Nyambung sama yang sebelumnya, atiullaha wa atiur rasul. Nah, ini perintah juga nih, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun itu perintah, tetapi diselipi dengan satu jumlah, satu kalimat yang kalimatnya itu Allahu la ilaha illahu, namanya jumlah muqtaridah. Seolah-olah Allah mengingatkan kepada kita tentang bahwa Allah adalah Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Dia. Ya. Kemudian disuruh untuk kita orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah. Apa artinya bertawakal? Bertawakal adalah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, menyandarkan segala urusan kita kepada Allah, menggantungkan segala urusan kita kepada Allah. Tawakal ini dari perkataan wakil, ya. Wakil apa wakil? Ya. Wakil rakyat, apa artinya wakil rakyat? Ya. Artinya orang ini sudah kita amanahkan untuk mengurus kita. Ya. Maaf. Jadi orang yang disuruh bertawakal, dia disuruh untuk menggantungkan urusannya kepada Allah. Tapi orang yang menggantungkan urusannya kepada Allah, dia baru akan dianggap bertawakal kalau dia sudah berusaha semampunya, sekuatnya, begitu. Ada seorang datang berjumpa Nabi di Madinah. Kemudian ketika masuk ke dalam rumah Nabi, Nabi tanya, "Di mana untamu?" "Saya sudah bertawakal ya Rasulullah." Untanya dilepas, tidak diikat, tidak ditambat. Kata dia apa? "Saya sudah bertawakal ya Allah, ya Rasulullah."
Bukan begitu caranya. Ikilha, ikat dulu baru bertawakal. Nah begitu. Nabi ajarkan orang ini supaya usaha dulu semampu kita. Yang kita mampu apa? Ikat. Nah kalau udah ikat, serahkan kepada Allah. Kalau sudah diusahakan masih hilang juga, ya itu bukan urusan kita. Ya, bukan, kita tidak akan disalahkan atas kecerobohan kita, gitu ya. Nah begitu juga dengan orang yang beriman. Orang yang beriman disuruh bertawakal. Tawakal di sini apa maksudnya? Sampaikan dulu dakwah itu. Taati dulu kepada Allah Subhanahu wa taala semampu yang kita boleh buat. Kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, orang-orang yang bertawakal akan senantiasa dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kisah yang menggambarkan bagaimana orang-orang ini mempunyai sifat tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Di antara yang dapat kita ceritakan dan ini menjadi contoh yang terbaik dalam tawakal adalah keluarganya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan sebelum dia membawa istrinya ke Mekah itu, Nabi Ibrahim juga menjadi pribadi yang sangat bertawakal kepada Allah. Waktu dia masih bujang di negerinya, itu dia berhadapan dengan raja yang zalim, raja yang mengaku dirinya adalah Tuhan. Kemudian di negeri itu tidak ada yang beriman melainkan hanya dia sendirian. Singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim ini dianggap bersalah, Nabi Ibrahim dihukum. Ceritanya panjang, saya singkat saja. Dihukum Nabi Ibrahim dengan cara apa? Dengan cara dibakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Oleh raja ini disuruh rakyatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Setiap rakyatnya disuruh kumpulin. Bahkan ada disebutkan dalam riwayat, ada ibu-ibu yang hamil saking bencinya sama Ibrahim ini. Dia berkata, kalau seandainya saja ini saya tidak bunting, saya ngambil nih kayu bakar yang banyak buat bakar ini orang. Jadi saking semangatnya mereka. Kenapa? Berhala-berhalanya sudah dihancurkan oleh Ibrahim. Sudah terkumpul nih kayu bakar yang banyak, sudah seperti gunung dibakar. Jadilah dia api yang sangat tinggi, yang sangat panas. Nah, api unggunnya. Nah, sekarang repot nih, sekarang yang lagi repot gimana? Cara masukinnya bagaimana nih orang? Ya, kita mau deket aja, itu hawanya sudah terlalu panas. Bagaimana mau masukin orang ini? Gitu. Akhirnya bagaimana? Dibuat satu manjanik, apa namanya? Ketapel, sopetan gitu ya. Tapi sopetan bukan yang kecil, gede. Ini buat orang, bukan buat batu. Ya, bagaimana tuh coba lihat. Ketapel, sopetannya dibuat besar, yang muat untuk satu orang. Kemudian ketika sudah siap, diletakkan Ibrahim di tengah-tengahnya. Ini mau disopet, mau dilontarkan ke situ, karena itu satu-satunya cara yang dapat memasukkan dia ke dalam api. Kemudian ketika dalam keadaan seperti itu, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, yang menyembah Engkau di sini hanya aku. Seandainya terjadi apa-apa kepada aku, maka tidak ada lagi orang yang menyembahmu di tempat ini. Kemudian turun malaikat yang bertugas mengatur awan. Turun, wahai Ibrahim, kapan saja engkau perintahkan untuk aku turunkan hujan, maka aku akan turunkan hujan. Apa kata Ibrahim? Kalau dengan bantuanmu aku tidak perlu bantuan. Kata Ibrahim begitu. Kalau denganmu aku tidak perlu bantuan, tetapi kalau dengan Allah saya perlu bantuannya. Padahal kan malaikat juga perintahnya daripada Allah, tapi dia tidak mau melalui perantaraan malaikat. Tapi kalau dengan Allah saya perlu bantuannya.
Kemudian malaikat ini akhirnya pun pergi lagi. Maka ucapan terakhir yang keluar daripada mulut Ibrahim sebelum dicampakkan ke dalam api neraka apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula ni'mal nasir. Ada perkataan wakil ya. Hasbiyallah, cukup bagiku Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil. Orang zat yang diwakili, yang ditawakalkan. Itu ucapan yang terakhir daripada mulutnya Ibrahim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dilontarkan, masuk dia ke dalam api. Allah perintahkan kepada api seperti yang Allah sebut dalam Quran, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin, yang dingin juga menyelamatkan bagi Ibrahim. Coba, sifat api membakar apa saja, tetapi ketika Allah perintahkan supaya api ini tidak membakar dan menjadi dingin. Sifat api kan panas, tetapi dia menjadi dingin bagi Ibrahim. Allah punya kehendak. Nabi Ibrahim masuk ke dalam api itu, tidak terasa apa-apa. Kemudian Nabi Ibrahim setelah api itu sudah padam, keluar lagi. Ini orang semuanya heran. Nabi Ibrahim tidak mati ya. Coba lihat bagaimana orang yang bertawakal kepada Allah. Kalau seandainya dia mengiyakan permintaan dari malaikat penjaga awan itu ya, mungkin perlu proses yang agak mengambil waktu sedikit ya kan. Apinya banyak, apinya besar, ada hujan turun, kan perlu juga waktu ya. Mungkin beberapa menit baru padam semuanya. Tetapi kalau Allah yang punya kehendak, lebih cepat daripada air yang memadamkan api itu. Ini contoh betapa orang kalau sudah bertawakal kepada Allah, maka dia akan betul-betul dijaga oleh Allah. Nabi pun ajarkan kepada kita, kalau kita keluar rumah baca doa. Doanya apa? Nah, itu coba baca. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Tuh, coba lihat perkataannya. Kita disuruh bertawakal. Bismillahi, dengan nama Allah. Tawakkaltu, aku bertawakal. 'Alallahi, kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kepada Allah. Nih, kata Nabi kalau orang baca doa ini sebelum keluar rumah, selamat dia. Selamat dia. Dalam satu riwayat, setan sendiri pada teriak. Karena apa? Kata Allah, kufita wa wuqita, dicukupkan orang ini dan dipelihara orang ini, wa hudika, dan diberikan hidayah orang ini. Setan ketika Allah katakan kepada orang ini bahwa dia sudah dicukupkan, dijaga, diberikan hidayah, ini para setan teriak, ya gimana kita mau ngurusin dia nih? Allah sudah pelihara dia, Allah sudah jaga dia, Allah sudah berikan hidayah kepada dia. Coba, makanya kalau kita keluar rumah jangan sampai lupa baca doa ini ya, yang isinya juga suruhan untuk kita bertawakal kepada Allah ya. Baik. Jamaah sekalian, jadi itu perintah supaya kita bertawakal. Ya, sebetulnya ada lagi cerita tentang Nabi Ibrahim itu keluarganya, tapi nggak usah cerita semuanya ya. Biar penasaran, itu aja dulu. Ya. Itu pun sudah cukup kan? Ya, itu belum cerita tentang keluarganya, udah itu aja dulu ya. Kemudian ayat yang terakhir. Nah, sebelum kita tutup. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pasangan-pasangan kalian dan anak-anak kalian
Azwajikum ini artinya istri-istri ya. Tapi kita bisa terjemahkan pasangan-pasangan. Aduwwal lakum, istri-istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Nih. Jadi kenapa Allah suruh kita berhati-hati terhadap anak, terhadap istri? Karena memang dua jenis manusia ini, anak ataupun istri, ada yang membantu kita dalam taat, ada yang menghambat kita daripada taat kepada Allah. Ya. Ayat ini turun ada sebabnya. Di antaranya disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi bahwa ayat ini turun terhadap orang-orang Mekah ketika mereka ini masuk Islam, suami-suami mereka masuk Islam. Kemudian datang perintah untuk berhijrah ke Madinah. Mereka ini dilarang oleh istri-istrinya, dilarang oleh anak-anaknya. Ya, karena apa? Mesti meninggalkan tempat kelahiran, kampung halaman, pindah ke tempat yang asing bagi mereka. Maka bagi perempuan-perempuan yang susah, yang tidak mau hidup susah, ngapain bang hidup sono? Gitu. Enakan di sini. Ngapain ke kampung orang? Gitu. Enakan kampung sendiri. Di sono kita mau kerja apaan? Gitu katanya. Kan biasanya perempuan begitu ya mikirnya. Mikirnya nanti hidup susah, begini dan begitu. Karena itu dialami oleh para sahabat ketika akan berhijrah. Ada di kalangan mereka yang istrinya berat hati untuk mengizinkan suaminya dan mereka pergi ke Madinah. Ya, nah akhirnya turun ayat ini. Turun ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian adalah mereka juga bisa menjadi musuh bagi kalian. Fahzaruhum, maka hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, kemudian orang-orang ini datang kepada Nabi menceritakan keadaan keluarganya, ya, menceritakan keadaan keluarganya. Maka kemudian setelah diberikan pengertian oleh Nabi, kemudian istri-istri juga diberikan penjelasan oleh suaminya kenapa mesti pindah, kenapa mesti hijrah. Akhirnya mereka pun mengizinkan. Ya, akhirnya mereka pun mengizinkan. Ya, disebutkan dalam tafsir ini, antuti'uhum fit takhallufi 'anil khairi kal jihadi wal hijrati, bahwa engkau mentaati mereka, mentaati istri dan juga anak-anak mereka, fit takhallufi 'anil khair, dalam berselisih menyalahi segala kebaikan seperti berjihad dan hijrah. Fa inna sababa nuzulil ayati al-ita'atu fi zalika, karena sesungguhnya sebab nuzulnya ayat ini karena ketaatan pada perkara itu, ya, perkara yang menyelisihi perkara-perkara kebaikan seperti jihad dan berhijrah. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'fu, kalau seandainya kalian memaafkan mereka, anhum, daripada mereka, fi tathbitihim iyyakum, karena mereka sudah memperlambat kamu, ya, menghalangi kamu, anzalikal khair, dari kebaikan-kebaikan itu, kebaikan jihad, kebaikan berperang di jalan Allah, kebaikan berhijrah, mu'talina bimasyaqqati firaqikum alaihim, mereka berat itu ada alasannya. Karena apa? Karena bimasyaqqati firaqikum, karena berat harus berpisah dengan kalian, gitu. Nah, kalau misalkan alasannya adalah itu, ya, alasannya karena berat berpisah. Kalau nanti berhijrah bisa, kalau nanti berjihad, nanti kalau mati bagaimana bang? Nah, itu kan dilandasi karena cinta, ya. Ini mesti setiap istri punya perasaan seperti itu. Takut kehilangan suaminya, takut kehilangan bapaknya,
Nah, itu perasaan itu manusiawi. Nah, tapi kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian maafkan mereka atas sebab-sebab itu, wa tasfahu, dan kalian juga menyantuni mereka, menyantuni artinya tetap memperlakukan mereka dengan baik, wa taghfiru, dan kalian ampuni mereka, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi ceritanya setelah diberikan penjelasan oleh suaminya, oleh Nabi, akhirnya mereka pun dapat menerimanya. Mereka menjelaskan, mereka bukan menghalangi, tetapi dilandasi karena sayangnya, cintanya kepada suaminya, cintanya kepada ayahnya, karena tidak mau berpisah dengan mereka. Tetapi akhirnya kata Allah, kalau kalian maafkan mereka, ampuni mereka, santuni mereka, maka Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Jadi itulah ayat yang ke-14, bahwa kita mesti ingat dalam menjalankan ketaatan pasti akan ada hambatan. Hambatan kita itu banyak. Yang pertama dari diri kita sendiri, yang berupa apa? Hawa nafsu. Yang kedua berupa apa? Iblis, syaitan. Yang ini juga akan menghalangi kita. Yang ketiga ini apa? Dari keluarga kita. Ya, dari keluarga kita. Siapa mereka? Anak-anak, istri kita. Kemudian ya family kita yang kadang-kadang mereka juga menghambat kita dalam melakukan ketaatan. Coba deh, kalau kita punya duit, dapat duit 1 juta, kita mau sedekah, kata suami ke istri kita apa? Jangan bang, buat yang lain dulu deh, gitu kan. Itu kan menghambat ya. Nah, itu kan hambatan. Banyak contoh-contoh yang kalau kita ingin kembangkan, banyak contoh-contoh itu. Ya. Nah, apa itu namanya? Iblis juga pernah berkata kepada Allah, berjanji kepada Allah bahwa kita akan diserang oleh dia. Dia akan diserang, kita akan diserang oleh iblis itu dari mana arah? Dari arah mana? Dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Semua arah kita diserang. Ya, semua arah kita diserang. Nah, arah depan itu maksudnya apa? Dari ketaatan-ketaatan yang kita buat, kita akan diserang oleh iblis. Kita disuruh untuk tidak khusyuk, tidak fokus. Ini serangan dari iblis dari arah depan. Dari belakang, bagaimana? Kita disuruh untuk tinggalkan perkara-perkara kebaikan-kebaikan dia. Dari kanan, siapa mereka? Ini ahli keluarga kita. Ya, dia akan masuk melalui keluarga kita supaya mempengaruhi kita jangan melakukan ketaatan itu. Ya, begitu juga dengan sebelah kiri, siapa mereka? Nih, orang-orang terdekat kita juga, kawan-kawan kita nih, ya, tempat pekerjaan kita, ya. Nah, ini juga akan menghalangi kita daripada kebaikan. Nah, itu yang mesti kita ambil perhatian. Baik, jemaah sekalian, saya rasa cukup ya. Ayat yang ke-14, insyaallah kita akan sambung lagi ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Habis insyaallah 2 minggu yang akan datang. Masih bercerita tentang kaitan dengan ini semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah